Meluap gara-gara Gunung Salak sedang ada pengikisan, sedang ada pembangunan di Gunung Salak. Impactnya ke wilayah RW 04 Desa Sirnagali, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Hari ini pada tanggal 5 Juli 2025. Memang banjir yang terjadi di Jakarta sekarang ini boleh dikatakan mayoritas hampir 90% lebih adalah kiriman. Boleh nggak kegiatannya diteruskan, dokumen AMDAL-nya belum selesai? Lagi proses, Pak. Tidak ada, ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat. Siap. Hentikan dulu seluruh proyeknya. Siap. Karena saya harus melakukan penelitian dulu. Ini ada banjir di bawah, Pak. Siap. Bapak orang mana? Saya Jakarta. Jakarta kan? Banjirnya Jakarta dari mana tuh banjir? Katanya dari Bogor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Anak Singkong. Gimana nih kabarnya dulu semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, lancar terus untuk rezekinya dan juga aktivitasnya. Di video kali ini ada yang menarik nih ya. Seperti yang kalian tahu, banyak sekali video beredar bahwa Pak Pramono itu menyinggung kalau banjir di daerahnya itu 90% itu kiriman katanya. Ya, kiriman dari Bogor mungkin ya. Soalnya kan untuk letaknya tuh Gunung Bogor, bawahnya lagi Jakarta. Seperti itu. Benarkah Bapak seperti itu? Siapakah pengirimnya? Kita cari tahu di video kali ini ya. Karena ada yang menarik nih ya. Bapak Aing temukan siapa pengirim yang dimaksud oleh Bapak Pramono tersebut ya. Langsung aja kita simak untuk videonya. Tapi sebelum itu jangan lupa dukung channel ini dengan cara di-subscribe, di-like, dan di-share. Yuk, langsung aja kita lihat untuk videonya. Banjir yang terjadi di Jakarta sekarang ini boleh dikatakan mayoritas hampir 90% lebih Hampir 90%. adalah kiriman. Karena curah hujan di Jakarta sendiri cukup rendah, Mas. Tapi kami tidak mau menyalahkan siapapun. Tadi pagi saya sudah berkoordinasi dengan Ibu Kepala Dinas Sumber Daya Air. Memang banjir yang terjadi pada hari ini adalah banjir kiriman yang paling utama. Banjir kiriman lagi. Karena curah hujan yang cukup tinggi di atas 200 liter, sehingga dengan demikian penanganannya semua pompa sudah kita hidupkan. Kemudian air sudah kita atur, pintu-pintu air, dan mudah-mudahan siang ini banjirnya sudah surut. Tadi saya secara langsung berkomunikasi dengan Ibu Ika, Sumber Daya Air, dan sekarang proses sedang dilakukan di lapangan. Karena memang kalau banjir kiriman cara penanganannya lebih gampang dibandingkan dengan banjir yang terjadi karena curah hujan yang tinggi dan selokan ataupun saluran yang tidak tertangani dengan baik. Nah, dari statement Bapak Pramono tadi, akhirnya warga tuh cari-cari tuh. Siapa sih sebenarnya pelaku nih yang kirimin banjir tuh ke Jakarta? Di video selanjutnya, kita akan lihat pelaku yang sebenarnya yang mengirim banjir ke Jakarta itu. Yang seperti Pak Pramono bilang tadi. Ya, langsung aja kita lihat untuk video selanjutnya. Meluap gara-gara Gunung Salak sedang ada pengikisan, sedang ada pembangunan di Gunung Salak. Ini banjir di Bogor. Ke wilayah RW 04 Desa Sirnagali, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Hari ini pada tanggal 5 Juli 2025. Wow, terjadi baru guys. Banjir yang cukup Kemarin. besar dan sangat mengkhawatirkan. Oh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak, ini benar. Semoga. Saya perjalanan menuju Gunung Salak karena berdasarkan informasi bahwa aliran air yang mengakibatkan banjir di Taman Sari itu bersumber dari Gunung Salak, dan Gunung Salaknya mengalami perubahan peruntukan lahan. Saya ingin cek perubahan peruntukan lahannya apa, dan bener nggak mengakibatkan aliran air yang cukup deras ke Taman Sari. Selain peninjauan manual seperti ini,
nanti juga akan dilakukan aspek-aspek kajian yang bersifat teknologi yang melibatkan institusi yang memiliki kapabilitas untuk memberikan pernyataan yang lengkap dan resmi. Pasang lahan. Pagi. Diduga ini penyebabnya. Ini tutup, jangan itu berarti di atas masih lewat atas. Ini bukan. Ini proyek apa sih, Pak? Nggak tahu, Pak. Merugikan pala. Hah? Banjir. Merugikan nggak proyek ini? Banjirnya kemana, Pak? Banjirnya ke desa Gang Oding situ, Pak. Banjir, Gagal semua. karena ininya dibuka lahannya. Ya, kayaknya, Pak. Sebelumnya nggak pernah banjir. Sebelumnya nggak pernah, nggak. Ini bu proyeknya bukan? Memang tim saya Pak yang ke lapangan. Jadi Ya, ini proyek untuk pembangunan lapangan golf. pembangunan lapangan golf. Iya. Kalau ini dibuka untuk apa? Nah, ini memang di lapangan itu masih ada pekerjaan cut and fill katanya Pak Gub begitu. Mm-hmm. Jadi ini di sini ada beberapa. Jadi yang melakukan pekerjaannya ini PT Bumi Halimun Indah Pak. Tapi dia bekerja untuk PT Rejo Oh, PT Rejo. Sari Bumi. Oh, dia Iya. subkontraktor. Dia kontraktornya lah katakanlah Dia kontraktor. seperti itu. Karena yang Izinnya pemiliknya ada. Nah, kalau kami perhatikan Pak, dia itu belum memiliki izin lingkungan. Jadi kalau kita perhatikan di OSS-nya, dia mendapatkannya SPPL Pak. Apa itu SPPL? Jadi yang dia terbit otomatis karena menyatakan kegiatannya itu skala kecil. Oke, jadi kan izinnya berarti kan di kantornya di OSS pemerintah pusat. Iya, Izinnya izin otomatis kan? Betul, Karena Pak. melalui media jaringan betul. IT kan, Iya, iya. media digital ya. Iya, Proses izinnya melalui digitalisasi. betul. Nah, karena itu kan otomatis dijawab tuh. Betul. diberikan izin. Betul. Nah, izin yang diajukan ke OSS-nya apa dia? Izinnya sebenarnya untuk yang Bumi itu memang ada untuk restoran, Lapangan golf ada. lapangan golfnya KBLI-nya masuk Pak. Sebenarnya KBLI-nya masuk, tapi Terus? sebenarnya kalau melihat dari ketentuan untuk lapangan golf itu dia wajib termasuk kegiatan yang wajib AMDAL, apalagi dia berkaitan dengan atau berhimpitan dengan Taman Nasional lah katakanlah Oke. seperti itu Pak Gub. Ini Jadi tidak dia ada wajib AMDAL. AMDAL, harus tidak ada AMDAL, Berarti kalau tidak ada AMDAL-nya ilegal. ilegal Pak. Berarti ini yang dikeluhkan menimbulkan banjir di Betul. desa bawah. Betul Pak. Karena semenjak pekerjaan ini tahun 2024 sebelumnya tidak pernah banjir dan banjir itu sudah mulai terjadi di tahun 2024 ketika pekerjaan ini dimulai. Kan yang ini, Iya, ini tadi. PT Rejo ini PT Rejo. yang memiliki pemiliknya Pak. Ini bukit kan Bu? Tidak, kok Taman Nasionalnya ngasih rekomendasi? Ada ininya Pak, kerjasamanya dengan sebentar Pak, saya cek dulu di ininya, di laporannya. Oh ini bawah. Jadi Taman Nasional membuat kerjasama. Bukan Taman Nasionalnya Apa sepertinya Pak. Sebentar, ini agak lumayan laporannya banyak ini. Tapi yang jelas bahwa AMDAL itu satu prinsip. Betul, harus Pak, itu Harus. wajib. Wajib. Karena dia wajib Kalau AMDAL. tidak dilaksanakan dan AMDAL-nya tidak merekomendir, tidak bisa dilaksanakan. Seharusnya tidak boleh dilaksanakan. Dan ini seharusnya tidak dulu dilaksanakan. Tetapi karena sekarang ada aturan yang menyatakan bahwa kegiatan yang sudah berjalan itu sebenarnya bisa menggunakan dokumen evaluasi lingkungan hidup Pak. Begitu. Tetapi tentunya kita bisa melakukan evaluasi juga apakah selama ini sudah terjadi dampak, dan nampaknya ketika berkali Nah, ini kan berulang dalam perjalanannya, Betul. dalam evaluasi lingkungannya sudah terjadi banjir. Betul. Nah, berarti ini bisa Ba- dihentikan dulu dong. Bisa Pak, bisa. DELH-nya nanti bisa tidak di-approve begitu Iya, Pak Gubernur. Aja sama kita. Siap.
Yang pegang kontraktor perusahaannya siapa? Pak PT Bumi Halimun. Pagi Pak. Ya pagi. Ya Pak. Bapak ini untuk ke Saya Gubernur Jawa Siap, Barat siap, Pak. siap, siap, Masa Bapak. masih Siap, nanya siap, untuk betul. apa? Siap, izin Bapak, betul. Iya Pak. Terus gimana? Saya tahu. Nanti Bapak untuk ketemu siapa nanti saya arahkan Pak. Saya melihat proyek ini ke Siap. sini, Siap. ya kan Pak? Ada banjir di bawah. Siap Pak, siap. Ada potensi bahwa banjir itu penyebabnya ada pembukaan lahan yang ada di sini. Siap Pak, siap. Gitu loh Pak. Dan ini proyek belum ada amdalnya, Siap Pak. belum ada izin lingkungannya. Jadi proyeknya belum bisa diteruskan. Mana pimpinan perusahaannya? Siap, nanti saya kabari Pak. Boleh. Apabila Ya, Bapak ya. Siap. Bentar Bapak. Siap Bapak. Bentar, Bapak. Pagi Pak, saya Arya. Siapa? Dari PT PHI. Betul Pak. Pengelola yang bikin. Yang bangun ini. Betul. Ada dokumen amdalnya? Dokumen AMDAL belum, Pak. Belum. Boleh nggak kegiatannya diteruskan, dokumen amdalnya belum selesai? Lagi proses, Pak. Tidak ada ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat. Siap. Ya kemarin kan kami sudah disidak Pak sama anak buah Bapak ya. Ya. Sama Yatim Ibu kami, Neneng, Ya. betul. Ibu Neneng. Ya. Kami sih menunggu arahan intinya. Enggak, hentikan dulu seluruh proyeknya. Siap. Karena saya harus melakukan penelitian dulu. Ini ada banjir di bawah Pak. Siap. Ini kan harusnya lahannya nggak dibuka sebenarnya. Ini lereng. Oke. Benar-benar. Ya saya bukan pada tempatnya untuk menjawab Bapak ya. Ya. Artinya akan ada ahlinya yang lebih Ya kan nanti yang ahlinya Pemda yang menentukan. betul. Kita kan ngomong teknis Pak ya. Ya, saya Ya, nanti ya. nanti saya bikin kajian. Betul, monggo. Ya nanti Siap. kalau tim dari ahli saya menyatakan bahwa ini berpotensi menimbulkan bencana di bawah, proyeknya harus dihentikan. Oke Pak, silakan. Gitu. Iya. Sekarang dihentikan dulu Pak, kegiatannya hentikan dulu. Oke Pak. Karena kan yang di bawahnya teriak-teriak Pak, banjir. Iya. Karena sebelumnya tidak pernah banjir. Sekarang baru banjir. Bapak orang mana? Saya Jakarta. Jakarta kan? Banjirnya Jakarta dari mana tuh banjir? Katanya dari Bogor. Yang buka lahan Bogornya orang mana? Aku post dulu. Ini Pak Pramono, Jakarta, orang Jakarta. Ternyata yang mengakibatkan banjir di Jakarta, yang kata Pak Pramono itu kiriman, ini nih. Orang Bapak loh ya. Aduh. Katanya kan yang mengakibatkan banjir itu kiriman. 90% lebih loh kiriman tuh dari Bogor. Ya. Ternyata pelakunya orangnya Bapak ya. Orang Jakarta. Dan ini mengakibatkan banjir di Bogor. Ya. Banjir di Bogor ini. Tolong ya Pak ya. Ini gimana urusin nih? Kita lanjut ya. Iya. Iya Bu. Analisis Ibu apa? Lucu ya. Kegiatannya memang sudah tahap proyek Pak, tapi memang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan gitu Pak. Dokumennya harusnya AMDAL. Dia punya SPPL tapi harusnya AMDAL karena berdampingan dengan kawasan. Iya, Suatu. kawasan. Iya. Dan ini udah 70%-nya kemarin ya Pak ya. Kenapa kontraktornya terus berjalan sedangkan dokumennya belum selesai dan ini berhubungan erat dengan aspek lingkungan? Iya, ini memang Masa harus nunggu banjir dulu? Iya, memang ini kemarin baru pengawasan yang baru kemarin pulangnya Pak dari sini dan memang ini kewenangan menteri juga Pak, kita Ya. koordinasi dengan menteri. Kebetulan kemarin dari kementerian itu tuh mengunjungi ke Ya saya Megabendung Mega dulu Bendung. gitu Enggak, ya. kalau menteri mengatakan kalau kita punya PPNS bisa kita melakukan tindakan penegakan Bu. Iya. Gitu loh Bu. Iya. Gitu. Jadi ya kita minta oleh selain aja dulu. Dihentikan dulu kegiatannya, tidak boleh ada aktivitas sebelum ada penghitungan dampak yang ditimbulkan, harusnya dari dulu. Betul. Sebelum awal proyek itu harusnya sudah dihitung apa yang akan terjadi dengan proyek ini sehingga perusahaan tidak berjalan seperti ini ngeluarin duit banyak. Iya, betul. Harus nunggu bencana dulu baru sadar.
Nah ini karena di OSS itu Pak ada sistem yang memudahkan para investor untuk dia Tapi investor tuh ada dua, ada investor yang tidak punya dampak lingkungan, Ya, ada betul. investor yang punya dampak lingkungan. Betul, Pak. Kalau ini kan sudah jelas, Ya. Gunung Salak, di bawahnya Bogor, ke bawahnya Jakarta, Ya. hulu sungainya banyak harus dilindungi. Ya. Kan ini Betul. aneh, masa puncak banjir? Betul, Pak. Gitu. Jadi ya ini yang mungkin miss karena dia otomatis itu Pak. Jadi Ya dia harusnya lewat dari segera bawah. menghitung, Siap. jangan terlalu buru-buru. Mangga Pak. Ya sudah di polis lain aja, tutup. Mana tim? Silakan ini Ya, Pak. rekan saya. Ya, Pak. Terus Pak, Ya Pak, Bu, sampai Taman Sari Pak lagi. gitu Pak. Ini Bu Rina, atasan saya. Bu, Pak. saya minta proyeknya hentikan dulu ya. Oh ya. Karena amdalnya belum ada sampai sekarang. Nyiapin aja polis lain. Nyiapin Iya, polis lain. amdalnya belum ada dan banjir di bawah. Ya, tadi kami juga sudah berkoordinasi dengan Pak Camat, Pak. Ada di sini. Minta lanjutin ini. Kami juga lagi proses untuk perizinan dan lain-lain. Enggak, kalau saya sih bukan urus, biasanya saya juga bantu loh. Kegiatan-kegiatan yang tidak punya implikasi lingkungan. Tapi betul. kalau kegiatan yang punya implikasi lingkungan, menimbulkan banjir di bawah, resapan air menurun, ya saya harus bertanggung jawab dong. Walaupun gubernurnya baru 4 bulan. Karena komitmen saya adalah nggak boleh lagi ada bencana di Jawa Barat. Itu Pak Camat. Siap. Sebelumnya ada banjir nggak sih di sini? Kalau curah hujan tinggi ada Pak. Di mana? Di daerah aliran ke bawah itu ada. Memang satu juga memang drainasenya kadang-kadang ada mangkot, ada seperti itu. Karena memang Tapi gini aja logika Pak Camat. Pak Camat kan sekolah. Kalau daerah gunung dibuka, kemudian semua alirannya dibeton seperti ini, potensi air tinggi ke bawah tinggi nggak? lebih Tinggi cepat, lah. Pak. Alirannya lebih Ya logikanya itu aja. Kan ini gunung dan kaki Gunung Salak mestinya dilindungi. Bukan begini. Ini kan kaki Gunung Salak loh. Harusnya daerah sini tuh terbebas dari berbagai aktivitas, semuanya hutan. Baru aman. Karena recovery bencana itu Pak Camat lebih mahal dari uang yang didapat Betul. dari investasi. Berapa tenaga Betul. kerjanya kan sedikit kalau gitu. Tapi recovery bencana 1 triliun. Yes. 1,5 triliun. Pagi ini saya harus ngeluarin duit berapa pagi ini? 500 juta. Pagi ini kan yang roboh dapur. Pagi ini yang kecil banget, apalagi yang gede. Pak Camat pernah ngasih rekomendasi? persetujuan warga Sudah. Sudah. Harusnya dikaji dulu main setuju. Warga itu dikasih sekarang amplop warganya biasanya. yang setuju udah banyak teriak-teriak. Persetujuan warga kan biasanya tanda tangan kasih cepet. Betul. Itu Kan maksudnya. biasanya begitu. Bagi sembako, setuju. Udah banjir teriak lagi, gubernur, ini saya banjir. Teriak lagi. Enggak, aparatnya juga Pemda, camat semua harus tanggap terhadap lingkungan. Ini yang mesti dipahami seluruh aparat di Jawa Barat, ngerti ilmu budaya. Ngerti Yes. ilmu lingkungan, apalagi yang tinggal di Bogor. Bogor itu kalau pejabatnya nggak ngerti ilmu karuhun, rusak. Ya kayak sekarang kan. Wah, rusak di mana-mana. Kan banjir Jakarta kiriman dari Bogor. Yang bangun di Bogornya orang Jakarta. Pak Pram gimana nih Pak Pram? Saya minta hentikan dulu Ini deh. anakmu loh. Siap, Pak. Dan kita nggak boleh dulu ngeluarin. Ya. Sebelum ITB aja suruh kaji. Jangan kita. Jadi ini memang merupakan kewenangan kementerian, Pak. Kami juga udah berkoordinasi juga dengan kementerian, dengan PPLH-nya. Tapi memang karena kami juga PPLH punya kewenangan untuk menghentikan pelanggaran tertentu, nanti kita akan pasang PPLH lain dulu, nanti sekalian. PPN ini kita aja. Iya. Kita bawa Pak. Karena saya yakin kementerian sama pikirannya dengan kita. Ya. Ya sekarang yang di sana aja disegelin. Iya. Yang artinya kan kayak yang di sana itu kan kecuramannya nggak terlalu tinggi ya. Cuman gini, disegelin kok gitu. Apalagi ini. Ya ini lebih kaki curang. Gunung Salaknya. Ini Rekomendasi dari Gunung Halimunnya ada nggak? Ada nggak? Taman Nasional. Taman Nasional. Kalau itu nggak ada sih, Pak, baru PKKPR saja di sini. Jadi selain dari itu. Kalau sebelumnya tanah ini tanah siapa? Dulunya. PTP. Nggak dulu. Oh, PTPN. Berarti KSO. Sekarang KGB sih. HGB. Ya. HGB.
perubahan dari PTPN menjadi PT swasta gimana caranya? Udah cukup lama sih Pak waktu itu. Artinya Kami juga waktu itu kurang tahu. Nanti prosesnya mungkin kita apa gitu loh? ya nanti Peralihan kita bisa haknya cek apa? ke kantor pusat ya Pak ya. Iya. Dari saya kan sebenarnya dulu Belanda udah benar, di seluruh kaki bukit itu dikuasai oleh PT-nya Belanda. Sekarang alih fungsi jadi swasta, ya sudah selesai. Udah selesai. Kalau udah dari semua Mohon maaf ya swasta. Bu, Ya, nggak saya apa-apa. agak tegas urusan lingkungan sekarang Iya. karena capek ngadepin bencana. Mantep Pak. Tiap hari Tegas. Bu. Urusan Tiap hari lingkungan. yang meninggal 3, 2, 4 nggak berhenti. Kalau untuk saluran air memang dan penampungan danau-danau kita sudah siapkan Pak. Kemudian penanaman pohon juga mungkin kita akan menanam pohon lebih banyak dari yang sebelumnya gitu. Jadi Karena aslinya kan cuma semak belukar. semak belukar. Tapi semak belukar jauh lebih bisa menahan air Pak dibanding beton. dibanding rumput. Karena ini kan Kami lapangan golf. sebagian besar Rumput kalau menurut juga cepat air turunnya Pak. Kan padat. penanaman Kan pasir Pak bawahnya. Iya tapi kan cepat turunnya jadi penanaman pohon juga kita pasti akan perbanyak karena nih, Pak. lereng. Ya, sebagian besar kita akan tanami pohon. Kurang lebih sekitar 5 ribuan pohon kita tanam. Ya ini ya bukan salah ibu loh, ini salah negara. Kalau saya sih pengusaha nggak salah negara nggak cerdas. Salah aparat tidak cerdas, tidak melihat ke depan, melihatnya hari ini aja transaksional. Karena Jawa Barat itu pada akhirnya dikepung bencana karena perubahan peruntukan lahan. Coba gini, gunung dirubah jadi begini, dataran tengahnya, sungainya penyempitan, ada perumahan di pinggir sungai. Daerah Bekasinya rawaknya diuruk. Ya kalau banjir ya sudah, itu sudah otomatis. Ya saya hari ini meminimalisir aja Bu. Mungkin nanti mohon waktunya Pak, mungkin dari kantor pusat bisa menjelaskan Ya kalau juga ke Bapak. ke dinas teknis aja, Ya. ke dinas teknis aja. Waktunya. Secara prinsip satu ya, karena saya orang Sunda, punya leluhur Sunda, saya menyatakan bahwa kebahagiaan, kesejahteraan orang Sunda ini tergantung pada gunung ini. Kalau gunung ini dijaga, dirawat, masyarakatnya makmur. Tapi kalau gunung ini terus-terusan dieksploitasi, sudah nggak akan ada kemakmuran, bencana tidak akan pernah berhenti. Ini saya lagi bersama Bapak Camat mana? Taman Sari Pak. Taman Sari ya. Ada banjir di Taman Sari, ada dugaan. Semuanya harus dibuktikan secara ilmiah yang bersumber dari pembukaan lahan, pembangunan lapangan golf dari perusahaan ini. Yang dokumen izin AMDAL-nya belum ada. Ini perusahaannya. Dan hari ini saya minta dihentikan seluruh pembangunannya sebelum seluruh problematikanya selesai, termasuk aspek-aspek lingkungannya, izin lingkungan dan AMDAL. Saya minta Pak Camat di sini, nanti saya telepon Pak Bupatinya. Siap. Mohon dihentikan aktivitasnya. Siap Dulu ya. Siap. Nanti kita buktikan dulu banjir itu penyebabnya ini bukan, gitu Penyebab Pak. utamanya. Agar tidak menjadi fitnah. Betul. Kalau penyebabnya ini, saya menyatakan tidak akan menyetujui. Setuju. Ya, Siap Pak. terima kasih. Dan ini dihentikan dulu. Terima kasih. Itu dia untuk videonya guys. Gimana menurut kalian? Pak Prono bilang banjir di Jakarta kiriman dari Bogor ya. Terus yang ngirim itu siapa? Yang ngirim orang Jakarta juga ya. Walaupun emang perlu dibuktikan sih, tapi ya secara logika kalau kaki gunung dibabat terus dialihfungsikan menjadi ya beton, serapan airnya tidak ada lah ya. Akhirnya aliran air semakin tinggi ke bawah ya. Dan dampak yang terkena tuh Bogor Pak ya pertama. Terus kata Bapak tadi tuh mungkin di Jakarta gitu ya. Tapi lagi-lagi kita temukan pelaku yang Bapak maksud ya. Ternyata anak Bapak loh ya. Gimana nih menurut kalian? Ya, silakan tulis komentar kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak videonya. Jangan lupa di subscribe, di share, di like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.